Udah nih? Udah. Oke, kita ketemu lagi di balik setiap cerita pasti ada story-nya. Dan di kali ini gue mau cobain kalau dikit, kalau banyak cobaan. Wah. Bisa. Joko Dian. Bacain email yang udah masuk ya. Dari kemarin-kemarin gue memang mengundang lo semua yang mau cerita apa aja tentang hidup lo yang kira-kira bisa dibagikan buat orang-orang yang menyaksikan acara ini. Siapa tahu bisa berguna, silakan. Tapi ada email juga yang masuk untuk bertanya ya. Seperti email yang masuk yang pertama ini. Assalamualaikum Cing Abdel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya, ini nih basa-basinya ya. Semoga Cing Abdel sehat dan tim sehat selalu. Amin. Oh, ini bukan basa-basi, ini doa harus dibacain. Karena di masa ini semoga Cing Abdel sehat itu sebuah doa yang pasti diaminkan dengan segenap rasa takjub. Wah. Gimana kan dulu nanya, gimana sehat? Kayaknya itu sebuah basa-basi ya. Kalau sekarang sih udah beneran enggak ya. Mudah-mudahan kita sehat semua ya. Saya mau cerita atau sejenisnya dah. Cerita atau sejenisnya dah. Saya sudah pria. Apaan? Saya pria mungkin ya. Apakah dulu Anda wanita? Saya sudah pria, sudah menikah. Kelebihan sudah nih. Gua rasa dia lagi gemeteran banget ini dari sini ya. Saya pria sudah menikah, umur sekitar 35-an. Dah, pastiin aja lo orang punya umur. Pakai nanya sekitar 35-an, malu banget ya. Lo gue blur juga, nggak ada ininya ya. Ada masalah apa nih? Lo menggambarkan diri lo aja udah bermasalah ini. Umurnya sekitar 35-an ya berapa? Ya. Saya nggak ingin cerita, tapi lebih ke pertanyaan katanya. Oke. 1. Bagaimana membagi perhatian antara mertua dan orang tua karena saya cenderung dibilang lebih berat ke orang tua saya. Waduh, ini permasalahan rumah tangga ya. Bagaimana cara memberikan perhatian mertua dan orang tua? Karena ini berarti kata orang pihak sebelahnya, ini orang lebih cenderung memperhatikan ke orang tua. Yang harus diingat, pada saat kita udah menikah, orang tua kita tuh jadi 4. Orang tua yang asli 2, itu juga kalau bapak ibu nggak kawin lagi ya, jadi 2. Ditambah mertua, itu 2 juga jadi 4. Ini yang harus diperlakukan sama seperti kita memperlakukan orang tua gitu. Kenapa terjadi orang menilai kita cenderung perhatian sama orang tua? Karena memang lo cenderung ke orang tua, udah pasti untuk ngomongin cenderung ke orang tua itu udah pasti karena hidup lo selama berapa tahun sebelum lo kenal sama pasangan lo sama orang tua. Jadi ada kecenderungan untuk bela orang tua itu udah lumrah. Udah lumrah. Cuma bagaimana caranya supaya tidak terlihat cenderung banget ke orang tua? Ya udah lo berbuat adil. Berbuat yang gampang dibagi adalah misalnya lo punya uang. Lo punya uang berapapun uang lo ya lo bagi 2 buat orang tua, buat mertua dengan jumlah yang sama. Uangnya cuma dikit ya udah bagi dikit-dikit. Kalau awalnya lo bisa ngasih 100.000 ke orang tua, tapi begitu udah punya mertua ya bagi 2, 50-50 gitu. 50-50 ya akan terlihat adil. Uang gue cuma sedikit, ya sedikit itu dibagi 2. Uang lo dapat banyak ya yang banyak itu yang dibagi 2 dengan jumlah yang sama. Itu kan memang bisa terukur. Yang bisa terukur adil atau enggaknya, cenderung atau enggaknya lo ke satu sisi, itu yang bisa diukur. Tapi kalau perhatian, cinta kasih itu udah nggak bisa terukur. Kita sama pasangan kita aja ngerasanya kita udah perhatian banget, dia ngerasa kita lebih mentingin, alah lo lebih mentingin game daripada gue, alah lo lebih mentingin anak lo daripada gue.
ala lo lebih mentingin mama lo daripada gue, itu sih udah sesuatu yang biasa. Bahkan yang gue pernah denger juga, bertindak adil itu memang bisa, kecuali cinta itu memang kita nggak bisa berbuat adil gitu. Rasul juga katanya nggak bisa juga berbuat adil untuk itu, nggak bisa dipertanyakan itu. Makanya gue pernah denger kisah ini dari Mama Dedeh pada saat istri-istri Rasul tuh bertanya, siapa istri yang paling dicintai oleh Rasul? Oke, nanti besok ngumpul gitu. Sebelum ngumpul malam-malam Rasul tuh kasih cincin ke semua istrinya. Besoknya tuh ditanya jawabannya, istri yang paling aku cintai adalah istri yang semalam aku kasih cincin. Wah, semuanya ngerasa dicintai akhirnya. Itu yang gue dengar dari Mama Dedeh. Sebegitu sulitnya kita untuk berbagi rasa cinta, perhatian itu cenderung adil, karena memang itu nggak bisa diukur. Sama orang yang kita udah ngerasa beri perhatian penuh aja, perasaan kita nggak dihargai perhatian itu. Kayaknya gue udah berlaku semuanya, melakukan semuanya, nah itu kadang nggak dihargai. Yang gampang kelihatan ya, yang ada ukurannya gitu. Ada ukurannya, lo uang lo beli satu lokasi 100, yang satu juga harus lokasi 100 gitu. Jadi terlihat adilnya. Kayaknya udah nggak ada cara lain kalau menurut gue ya gitu untuk yang seperti itu. Mau kondisi orang tuanya yang ini mampu, yang ini nggak mampu, ya sama aja gitu di kasihnya gitu. Tidak membeda-bedakan. Iya, tergantung keuangan lo punya duit ceban ya bagi goceng-goceng gitu. Ya lo punya duit 1 juta tinggal dibagi 500. Lu punya duit 10 juta ya lu bagi gue lah. Nanya doang ke gue gak bagi lah. Gitu ya kalau menurut gue ya, apa yang harus dilakukan ya itu yang bisa terukur, yang orang bisa lihat terukur itu ya memang harus dibagi sama gitu. Itu apalagi dengan kondisi orang tua sama mertua yang tidak jauh berbeda tingkat ekonomi misalnya gitu. Tapi kalau cinta, perhatian, waduh itu ya udah agak sulit gitu untuk membuat orang tidak berpikir seperti yang mereka mau pikirin. Kita nggak bisa ngatur orang untuk mikir apa tentang apa yang kita lakuin gitu. Kan ada kata-kata bijak juga, lo nggak pernah bisa menutup semua mulut orang di dunia ini. Tapi yang lo bisa lakukan adalah tutup kuping lo untuk nggak dengerin omongan-omongan itu. Kata-kata bijak itu memang kadang-kadang ngehe tapi benar gitu. Itu benar adanya gitu. Kita nggak bisa ngatur orang melakukan apa ke kita. Yang kita bisa lakukan adalah respon kita terhadap apa yang orang lakukan ke kita gitu. Itu aja yang harus dilakukan. Tapi sesuatu yang bisa diukur, kalau bisa itu dilakukan sama. Apalagi kalau berkunjung ke rumah yang sama-sama deket gitu, ada waktunya kesini seminggu sekali, ya kesana juga seminggu sekali misalnya kayak gitu. Jadi kecenderungan yang berat kesini berat kesananya itu bisa minimalisir. Tapi kalau yang perhatian, cinta itu emang udah sulit ya. Ini ada 2 dia pertanyaannya, hidupnya bermasalah banget ini. Saya masih ngontrak, ini yang kedua nih pertanyaannya. Ngontrak rumah mungkin ya. Tapi ketika ingin memberi ke orang tua atau mertua, selalu dibilangin, udah ditabung aja buat beli rumah. Cuma kalau kata saya, nabung sesungguhnya itu ya dengan kasih ke orang tua atau mertua. Gimana tuh, Cing? Maksudnya gimana? Maksudnya dia pengen ngasih duit nih ke orang tua atau ke mertua, tapi kata orang tua sama mertua, lu tabung aja buat beli rumah. Cuma kalau kata dia, nabung sesungguhnya itu ya dengan kasih orang tua atau mertua, karena berharap dengan dia ngasih ke orang tua atau mertua, rezekinya itu akan nambah lagi, dia akan nambah dari arah yang tidak diduga-duga gitu. Menurut gue mah kalau niat baik
itu udah diganjar dengan pahala ya kalau menurut gue ya, niat baik. Lo udah mau ngasih, tapi kata orang tuanya nggak dikasih. Ya kalau gue mah oke aja, ya udah nggak apa-apa gue tabung. Tapi bulan besoknya lo gitu lagi, jangan mau ngasih udah ini aja tabung aja buat beli rumah, ya gue tabung bulan besoknya udah nggak ngasih lagi. Enggak, kalau menurut gue sih itu harus lo lakukan rutin. Ditolak bulan depan lo dapat gaji ya lo tawarin lagi, ditolak lagi ya masukin lagi tabungan gitu. Ininya ada gitu, nggak memberhentikan atau nggak menghentikan niat lo untuk membuat orang tua bahagia. Orang tua pada dasarnya kebahagiaan orang tua itu letaknya ada di kebahagiaan anak kalau menurut gue ya, sebagai orang tua ya. Pada saat anak bahagia, kita sebagai orang tua akan lebih merasakan bahagia, merasakan kebanggaan bahwa sebagai orang tua udah bisa mendidik anak, udah bisa menempatkan anak dalam posisi yang membuat dia bahagia. Menurut gue gitu ya. Namanya orang tua pasti lebih banyak kalahnya dibanding anak. Walaupun pada saat itu dia sangat lagi membutuhkan atau lagi perlu. Tapi jangan gara-gara lo pernah ditolak ngasih terus abis itu lo nggak ngasih lagi. Jangan sih kalau menurut gue ya. Karena menurut gue ya lo tawarin aja. Setiap ditolak ya udah lo masukin tabungan. Jangan hentikan niat baik yang terbuka. Banyak banget, gue sering banget sama ustadz atau ustazah yang bilang selama orang tua masih hidup ya itu ladang pahala buat lo gitu. Bikin dia bahagia, caranya macam-macam. Ada yang bahagia dikasih uang, ada yang bahagia dikasih perhatian, ada yang bahagia dengan cara-cara yang lain. Dan lo akan dibalas dari pintu-pintu rezeki yang lain. Dan itu gue yakin. Mama Dedeh misalnya. Ini kalau ngomongin orang tua, gue pasti akan bersinggungan juga dengan Mama Dedeh karena pengalamannya banyak banget. Mama Dedeh itu udah cukup seneng dan akan mendoakan anaknya habis-habisan setiap dikasih pulsa cuma 100.000. Ya lah, dikasih pulsa 100.000 dari anak Del. Hati gue seneng banget Del dikirimin pulsa 100.000. 100.000 doang. Udah senengnya berlipat-lipat gitu. Doa gue gak enti-enti nih buat anak gue yang ngasih pulsa 100.000 gitu. Enggak pakai bilangan juta-jutaan gitu. Bukan 100.000-nya yang membuat Mama Dedeh tergerak hatinya atau merasa terharu, tapi perhatiannya, pedulinya kayak gitu. Ya perhatian-perhatian yang seperti itu, dikirimin makanan misalnya, dikirimin perhatian-perhatian yang membuat orang tua itu tetap diakui keberadaannya. Pada saat yang bersamaan, semakin beriring tumbuh bertambahnya usia, semakin melambat metabolisme tubuh, semakin sensitif jiwanya, semakin banyak yang gampang membuat dia sedih. Sentuhan-sentuhan yang bikin dia bahagia itu akan berasa banget gitu. Apalagi satu-satu anaknya udah mulai ninggalin. Karena dia punya kehidupan lain, yang ini punya kehidupan lain, yang ini punya kehidupan lain. Pada saat yang bersamaan, bahagia melihat anaknya pada jadi, tapi pada saat yang bersamaan juga merasakan kesepian, tidak ada lagi anak-anaknya yang dulu yang selalu ada di dekatnya gitu. Nah, perhatian-perhatian kecil itu yang bisa bikin orang tua sepertinya mendapatkan rezeki yang luar biasa. Apalagi lo kasih duit banyak, itu. Kalau kata gue sih nggak usah hentikan kerutinan lo untuk memberi, tapi begitu ditolak banyak yang mau nerima. Gue tinggal transfer aja ke rekening gue nih 50 40. Ya maksudnya jangan sampai sesuatu itu memberhentikan niat baik lo untuk berbuat sesuatu, niat berbuat sesuatu yang baik jangan dihentikan. Kadang-kadang memang kita tuh sering sering dikelabui oleh pikiran-pikiran kita. Misalnya ada teman yang dulu nyebelin terus tiba-tiba minjem duit. Aduh, minjem duitnya juga nggak gede. Yang sebenarnya kita ada gitu, kita bisa, kita dalam posisi bisa, tapi karena nginget kelakuannya, jadi males gitu. Sering itu ya seperti itu. Ya tapi kalau nggak memberatkan ya
kasih aja, kenapa sih? Kalau ada orang kayak gitu, kalau lu kasih, menurut gue sih kasih aja. Orang bukan duit gue ini. Kan lo yang dipinjemin. Pokoknya jangan sampai pengemis. Minta kadang-kadang, aduh dia masih kuat tuh, masih ini. Kalau kasih ya kasih, kalau nggak ya udah gitu. Gitu, nggak usah diomongin gitu. Nggak tahu juga mau jadi dosa apa enggak ya gitu. Ya tapi ya kadang-kadang ada aja yang membuat kita kan memberi itu kan sebuah kebaikan. Tapi ada hal yang menghentikan kita untuk berbuat kebaikan itu ya pikiran-pikiran kita sendiri gitu. Ya memang sering dah ngasih pengemis gitu, atau ngasih lebih untuk tukang parkir, ngasih beli lebih untuk yang di dashboard aja sebenarnya nggak kepake-pake itu uang gitu, ya dikasih gitu loh, sebenarnya kelar, nggak berasa juga uang di dashboard kalau kurang Adam lagi nih. Oh nyindir Adam. Iya. Enggak, kalau dia mah ngasih katanya gitu ya. Ya begitulah kalau kata gue ya, ini masih ngontrak yang seperti itu dah. Udah segitu dulu Cing, ya udahlah, kalau tambah lagi juga gue nggak bisa jawab ini. Mungkin ada pandangan dari Cing, ya terima kasih. Oke, itu pertanyaan yang masuk ke studio9.palapa@gmail.com. Kita sharing aja, ada beberapa yang sesuai ceritanya yang pernah gue alamin juga, mungkin bisa berbagi atau jadi pengalaman baru juga buat gue, apa yang terjadi sama kehidupan orang lain, dan mudah-mudahan bisa dijadikan contoh untuk berbuat lebih baik lagi. Oke, ditunggu emailnya di studio9.palapa@gmail. Mudah-mudahan email-emailnya adalah email-email cerita ya. Kalau email-email nanya, gue jawab seadanya doang jadinya gitu. Kalau email-email cerita, mungkin kita bisa jadi saling berbagi, saling contoh sesuatu yang baik, karena kita memang harus saling mewasiati dalam kebaikan dan mewasiati dalam kebenaran. Saksikan di Habib dan Cing. Oke, sampai ketemu lagi di namanya lupa. DSC Pas. Ketemu lagi di setiap cerita pasti ada story-nya.